Jangan iri sama orang. Jangan dengki sama orang. Capek tahu. Orang iri, orang dengki itu capek. Karena hidupnya lihat orang lain terus. Hidupnya lihat orang lain terus. Bandingin dengan orang lain terus. Sehingga dia nggak pernah sadar nikmat yang dimiliki. Kita nggak akan bisa menikmati nikmat Tuhan yang ada dalam diri kalau sibuk lihat nikmat milik orang lain. Nikmati yang kita punya. Gak akan sempat lihat orang lain, gak. Terlalu banyak nikmat. Terlalu banyak nikmat. Kita akan senang. Makanya di Wirdul Latif itu di akhir penutupnya Allahumma asbah bimin nikmatin au bi ahadin min khalqik faminkah wahdaka la syarikalak. Subhanallah, diajari kita. Ya Allah, pagi ini kalau ada nikmat di diriku atau ada nikmat yang kau berikan pada orang lain, itu semua dari Engkau ya Allah. La syarikalak, gak ada yang lain yang ngasih nikmat. Yang ngasih nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita gak suka orang lain dapat nikmat, berarti kita gak suka Allah memberi nikmat kepada yang lain. Berarti kita lagi melawan keputusannya Allah Ta'ala. Berarti kita menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah gak mungkin bisa merasakan nikmatnya hidup. Kenapa? Protes kepada Allah. Ngeri. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya paling enak itu lihat orang seneng ikut seneng. Salah satu guru saya berkata begini. Semoga Allah panjangkan usianya dalam kebaikan dan kenikmatan. Noval, saya itu kalau lihat orang tersenyum, saya bisa merasakan bahagianya lebih dari apa yang dia rasakan. Saya kalau lihat orang itu naik kuda, kemudian dia merasakan kesenangan, saya bisa merasakan nikmatnya dia naik kuda lebih daripada yang dia rasakan. Dan sebaliknya, kalau saya lihat orang bersedih, saya merasakan kesedihan yang lebih dalam dari kesedihan yang dia rasakan. Itulah hatinya mukmin. Kal jasad, seperti satu tubuh. Nah kalau kita bisa begitu enak, tinggal kumpulkan saja orang-orang yang senang, lihat wajah orang-orang yang senang, terus bahagia. Gak mungkin susah. Makanya saya kan udah bilang tuh di Majelis Ar-Raudhah di Solo ya, tidak terima curhat. Iya nanti saya sedihnya lebih daripada yang curhat soalnya. Lebih baik saya lihat wajah yang senang, biar saya terus bahagia, senang terus, bahagia terus. Resepnya itu, jangan iri, jangan dengki. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sikap dengki itu akan memakan kebaikan dengan kalimat ya'kulul hasanat. Memakan kebaikan seperti ta'kulun narul hatab. Api memakan kayu sampai habis. Dulu saya memahaminya ya, dulu saya memahami hadis ini seperti yang antum pahami insyaallah. Jadi kalau kita dengki, naudzubillah min dzalik, ada orang dengki sama orang, maka dia punya pahala sholat, dia punya pahala puasa, dia punya pahala sedekah, dia punya pahala tahajud, dia punya pahala cari ilmu, itu akan habis karena dengki sama satu orang. Ngeri atau enggak ngeri? Nah ternyata tadi di mobil saya dapat tambahan pemahaman yang lain. Itu barokahnya berangkat ke Al-Bahjah. Dapat tambahan pemahaman yang lain. Kalau kita dengki sama orang, itu nanti kita dibuat sama Allah Ta'ala tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Sehingga orang yang kita dengkiin itu punya kebaikan sebanyak apapun, gak kelihatan. Al-hasanatnya gak kelihatan. Dengki kita memakan kebaikan kita dan memakan kebaikan orang lain. Kebaikan kita dimakan, dihabiskan pahalanya. Kebaikan orang lain kita nggak bisa menikmatinya, nggak kelihatan. Sehingga muncullah kalimat dari para aulia, ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainul sukhti tubdil masawiyah. Mata yang melihat dengan cinta, mata yang memandang dengan cinta takkan mampu melihat kekurangan sang kekasih. Tapi mata yang memandang dengan benci akan melihat segala keburukan yang tak tampak. Jadi pilih mana kita? Pilih lihat yang enak-enak atau lihat yang gak enak? Pilih suntuk atau senang? Kalau pengen senang gak suntuk, buang iri, dengki dalam hati. Dan tunjukkan selalu kepada manusia, hatimu senang kepada mereka. Hatimu bahagia, persembahkan kebahagiaan. Walaupun dengan cuman ini, sebidang wajah, tunjukkan senyum kepada yang lain.
insya Allah menjadi barokah dan manfaat. Jazakumullah khairan.